Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis membahas mengapa kok menambah tenaga pakai magnet itu dianggap jadi mitos. Padahal sebenarnya penambahan tenaga dengan magnet itu real, beneran bisa terjadi. Nggak cuma magnet aja sih, beberapa modifikasi lain yang mungkin terkenal adalah HHO atau hidroksi. Ada yang buat sendiri, ada yang beli. Jadi modifikasi tersebut biasanya lumayan mahal ya. Yang hidroksi itu kalau beli itu harganya mulai 1,5 juta. Kalau yang bahannya lebih bagus bisa sampai lebih mahal lagi, bisa sampai 2,5 juta. Kalau untuk mobil bisa sampai 5 juta, 7 juta juga, beda ya. Sementara itu kalau magnet harganya macam-macam, tapi aneh nggak ada yang murah. Mulai dari berapa ya, 100.000 hingga 1 jutaan gitu. Selain dari magnet ada lagi yang mirip-mirip, yaitu pakai kartu ditempel, nanocard. Tapi mungkin kalau nanocard beda lagi ya. Nggak usah lah, itu lain waktu aja. Cuma magnet sama HHO, hidroksi. Magnet yaitu magnet, pakai magnet. Jadi magnetnya ditempel di selang bensin, atau magnetnya berupa filter bensin, sehingga bensin itu mengalirnya lewat magnet. Ya macam-macam lah caranya, tapi intinya itu alat magnet. Ada juga yang pakai listrik. Kalau pakai listrik ini agak bahaya karena ya ada listriknya kan, ada resiko konslet macam-macam. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin magnet itu punya efek? Penjelasannya ada yang ngomong pakai karena magnet itu bisa menyelaraskan molekul-molekul, membuat molekul jadi lebih teratur, membuat jadi dari yang acak-acakan jadi rapi gitu molekulnya. Ya itu menurut penulis sebuah analogi yang kurang pas ya. Ini ibarat kalau iklankan itu oli mineral dengan oli sintetis. Disebut oli sintetis itu ukurannya seragam, terus habis gitu rapi gitu. Ya sebenarnya enggak juga sih, karena ya nyatanya oli yang seragam itu justru kemampuan perlindungannya lebih jelek ya. Kita nggak bisa pakai seragam gitu, karena produk-produk di pasaran itu pakai cara seperti itu, orang jadi banyak nggak percaya. Ditambah lagi dengan orang juga nyoba sendiri, nggak ada efeknya, nggak merasakan manfaatnya. Nah ini membuat orang jadi skeptis, jadi nggak percaya bahwa magnet itu berfungsi untuk nambah tenaga atau nambah iri. Padahal sebenarnya magnet itu beneran bisa membuat kendaraan lebih irit, bisa membuat
kendaraan lebih bertenaga. Tapi tentu ya ada syaratnya. Kita nggak bisa langsung asal gitu pasang magnet di motor dan berharap motor bakal makin irit. Nggak gitu cara kerjanya. Jadi yang diteliti-teliti itu kan magnet itu sebenarnya diteliti sama universitas juga. Banyak penelitian di universitas, nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan mereka bisa menunjukkan hasil yang besar, yang signifikan, hasil yang menunjukkan bahwa penggunaan magnet itu benar-benar positif. Terus mengapa kok sampai ada kesenjangan seperti itu? Mengapa kok yang di universitas sukses tapi kok yang produk-produk di pasaran itu pada melempem? Ya kita harus telusuri dulu bagaimana sih produk-produk yang magnet itu. Apa beda produk di pasaran dengan yang dilakukan di penelitian? Satu hal yang berbeda itu adalah kalau di penelitian itu magnet ukurannya besar, seringnya ukurannya besar. Satuannya Tesla itu magnet gede kalau nggak salah ya. Penulis nggak tahu persisnya ukurannya seberapa, tapi yang jelas nggak seperti produk di pasaran yang ukuran magnetnya saimet kecil-kecil mini-mini gitu. Dan yang penting ya, magnet yang dipergunakan di universitas yang diteliti, yang terbukti sukses membuat efisiensi pembakaran jadi meningkat, itu adalah magnet ferromagnetik atau magnet hitam, magnet ferrit. Jadi bukan magnet yang alnico gitu. Bukan neodymium magnet juga bukan. Jadi memang di pasaran itu entah mengapa ya kok menghindari magnet ferrit. Padahal justru sebenarnya cerita sukses itu datang dari magnet ferrit. Yang pada jual itu barangnya kecil-kecil, magnetnya magnet neodymium apalah lupa. Jadi magnet yang mengkilat gitu loh, itu yang dipakai. Mengapa kok sampai nggak efektif? Kalau dari dugaan penulis karena jarak jangkaunya, radiasi magnetnya. Jadi biasanya itu magnet itu kan ditempelkan di selang bensin. Seberapa banyak daya sementara itu efek dari magnet itu adalah seberapa banyak medan magnet yang mengenai bensin. Padahal magnet neo itu jarak radiasinya kecil. Jadi mungkin kalau untuk tempel-tempel logam, untuk kalau sudah melekat di logam gitu, memang daya tariknya kuat. Tapi kalau ada jaraknya, itu magnet ferrit yang lebih kuat. Jadi ya itu dilemanya. Oke, memang magnet neo itu kuat, tapi jarak jangkaunya pendek. Karena jarak jangkau pendek, medan magnet yang mengenai ke
bensin itu jadi sedikit, kalah banyak dengan kalau magnet ferrit. Yang kedua soal polaritas. Nah, pemasangan magnet itu penulis nggak jelas polaritasnya. Ada yang northnya bagian utara, kutub utaranya ditaruh luar, selatan di dalam, ada yang selatan di luar, utaranya di dalam, ada yang sejajar, ada yang radial. Nah, kita perlu pelajari di universitas pakai apa. Kebanyakan di universitas itu pakai magnet bulat, magnetnya speaker. Jadi magnet speaker itu gimana? Kutub utara ada di satu sisi, sementara kutub selatan dipakai di sisi yang lain. Jadi antara medan magnet dengan arah aliran bensin itu sejajar. Nah, dibandingkan dengan produk di pasaran gimana? Apa produk pasaran pakai arah magnet sejajar juga? Menurut penulis enggak. Apa buktinya? Karena bentuknya kecil-kecil, karena bentuknya itu dirapatkan, dilengketkan dari satu sisi ke jadi dibagi dua, terus bagian sisi satu kena bagian sisi selang yang satu, yang sisi kedua di sisi selang sebaliknya. Ini nggak mungkin terjadi kalau misalnya magnetnya itu searah dengan aliran bensinnya. Enggak seperti itu. Karena kalau seperti itu pasti magnetnya akan saling menolak, mental, nggak mau. Kemungkinan itu magnetnya ya sifatnya berlawanan, jadi makanya bisa nempel. Dan perlawanan itu jadinya ya ibarat mematikan energinya. Karena kan energi kalau seimbang ya hasilnya nol. Padahal yang dibutuhkan adalah di satu sisi itu plus, di satu sisi itu minus, sehingga ada aliran medan magnet. Kalau ada dua kan biasanya dua bagian gitu ya, dua bagian disatukan saling menetralisir, ya energinya hilang. Jadi ya wajar kalau misalnya efeknya kecil, karena walau kita pasang satu-satu efeknya besar, begitu direkatkan, begitu dipasang efeknya jadi kecil, hilang. Jadi selain jarak radiasinya, cara pemasangannya juga salah. Dan kita sebenarnya nggak usah beli barang mahal-mahal magnet begitu. Kalau misalnya punya uang, oke lah, silakan beli yang magnet batangan utara dan selatannya terpisah gitu, yang biasanya dipakai percobaan fisika, biasanya jadi referensi di buku fisika. Itu kan magnet batangan, ada yang utara, ada yang selatan, itu aja dipakai. Nggak usah dua buah, satu sisi pun, satu buah pun cukup, taruh sebelahnya selang bensin. Atau kalau nggak gitu, cari di toko pasar loa, dicari magnet bekas speaker besar, speakernya mobil, speaker ferrit yang besar, itu juga mantep. Penulis pernah pasang di mobil Isuzu Panther, katanya Isuzu Panther jadi seperti mobil bensin tarikannya, padahal itu mobil diesel. Penulis juga pernah pakai yang kecil-kecil, 3, langsung diselobokkan di selang bensinnya Suprafit, mantep, sudah enak. Bensin premium terasa Pertamax waktu itu loh ya. Waktu itu alat penulis masih belum ada, masih belum membuat Semanite, belum buat pro kapasitor, masih ya itu mengandalkannya magnet lah. Dengan magnet itu sudah mantep, sudah besar energinya, efeknya ya enak lah. Pertamina serasa Pertamax, terus bensin lebih irit, mungkin kira-kira 25% saat itu.
kerasa lah uang keluar jadi berkurang, jelas motornya jadi makin irit. Jadi benar-benar signifikan lah efeknya magnet itu kalau pakainya bener. Jadi yang pertama itu adalah magnet yang digunakan ya jangan kecil-kecil, satu. Magnet besar, jangan pakai magnet neo, jangan pakai neo magnet, tapi pakai magnet yang ferrit, yang hitam-hitam itu. Terus yang berikutnya, model magnetnya juga cari yang sama dengan di universitas, model donat, model apa itu yang panjang, jadi kutub utara ada sisi berlawanan, itu baru mantep. Tapi masih ada syarat lain. Pakai itu aja emang jadi ada efeknya, tapi harus diingat keterbatasan dari meningkatkan tenaga pakai magnet. Keterbatasan ini juga terjadi pada modifikasi HHO. Juga kalau misalnya pakai Semenite itu alat inovasi penulis, fungsinya macam-macam, untuk kesehatan, untuk perbaikan lingkungan, untuk buat makanan makin enak, untuk buah tumbuh lebih subur, untuk buahnya jadi makin enak, ya macam-macam. Sementara itu pengiritan salah satu efeknya, terutama naikkan oktan. Ya menggunakan magnet HHO atau Semenite itu ada aturannya. Aturannya apa? Setelan kendaraan nggak boleh boros. Setelan kendaraan harus irit. Rasio bahan bakar dan bensin itu, bahan bakar dan udara itu harus lebih banyak udara, harus miskin. Kalau pakai rasio, pakai apa, hasil uji emisi itu rasio bensin dan udara itu harus 14:1. Atau kalau misalnya kalau pakai gamma, ya gammanya harus 1 atau lebih besar dari 1. Lebih kecil atau lebih besar, lupa pokoknya ya wes 1 lah gammanya, jangan sampai lebih kecil, jangan sampai lebih besar. Jadi ya itu wajib harus irit. Mengapa harus irit? Karena sifat dari energi magnet, energi Semenite atau kalau dari HHO itu adalah menambah kandungan energi. Nah, kalau menambah kandungan energi, rasio bahan bakar nggak dirubah, jadi terlalu boros. Namanya setelan kendaraan, kalau terlalu boros apa yang terjadi? Nggak keluar tenaganya. Kendaraan kalau disetel boros sekali, apa tenaganya makin enak? Enggak. Kalau sudah terlalu berlebihan ya nggak akan enak. Kalau bensinnya sangat terlalu banyak ya nggak akan enak. Untuk bisa pembakaran itu maksimal, rasio bahan bakar itu harus pas. Kalau mau cari tenaga itu bensinnya ideal pakai 12,5:1. Kalau misalnya pengen irit 14:1. Kalau bensinnya bensin jelek, kandungan energinya sedikit, ya rasio bahan bakar harus ditingkatkan. Jadi misalnya kalau pakai Pertamax atau Pertalite mungkin 10:1 ya wis kayak gitulah. Ada hubungan antara rasio bahan bakar dan efisiensi pembakaran, harus pas. Nggak pas ya nggak enak. Nah ini berlaku baik untuk yang magnet maupun yang HHO.
Ya kembali lagi, jadi kelemahan itu, jadi kesalahan pengguna itu membuat penerapan jadinya ya nggak bisa maksimal. Jelas kadang karena misalnya ya bensinnya boros, orang malah merasa terjadi kesulitan. Tapi ya dilema juga, orang itu kebanyakan cari cara-cara alternatif ini, tujuannya adalah untuk irit. Untuk irit itu artinya apa? Kendaraannya dalam posisi boros. Ini dilemanya. Sekarang ini kan zamannya kendaraan pakai sistem injeksi, kita pakai karburator lagi. Kendaraan injeksi itu hanya adalah bahan bakarnya ini bisa berkurang karena sensor oksigennya bisa berkurang kemampuannya karena bahan bakar. Jadi terutama misalnya sensor oksigen itu bisa bisa penutupan sama jelaga, sama sisa pembakaran, sama dan seterusnya. Lebih parah, makin cepat banget. Kalau contohnya penulis di Honda Fit kan pakai premium, nah itu jadi poros kira-kira di umur 10.000 km. Dari 10.000 km itu sudah boros ya, boros banget ya, tapi tetap boros, lebih boros daripada baru. Ya ini tidak bisa dihindari karena ya namanya sensor oksigen, musuhnya itu ketemunya sama sisa pembakaran. Tidak ada pilihan lain. Kalau ingin lebih awet, sebenarnya harus yang tanpa timbal. Tapi kan bensin Indonesia itu tidak mungkin tanpa timbal. Yang dimaksud tanpa timbal di label-labelnya Pertamina itu bukan berarti tanpa timbal beneran, tapi tanpa aditif yang bahannya timbal. Itu yang dikurangi di bensin Pertamina. Jadi bensin sudah nggak pakai aditif timbal lagi, nggak pakai apa sih itu namanya aditif timbal itu lupa. Yang penting aditif timbal itu aditif paling efektif menaikkan oktan dan tenaga. Cuma karena racun dilarang aditif timbal lagi. Tapi bensinnya sendiri tetap mengandung timbal. Karena apa? Dari proses penyulingan itu masih tetap ada timbalnya. Timbal hasil bawaan dari minyak buminya. Dan kalau dari standar itu tersebut 5%.
masih ada kadar tunggal sekitar 5%. Ya itu standarnya Pertamina. Penulis nggak tahu standarnya apa, Shell berapa, Total berapa, nggak tahu. Mungkin lebih baik, mungkin lebih jelek, nggak tahu. Yang jelas makin banyak timbal, makin cepat sensor oksigen. Kalau kita sensor oksigen rusak, boros. Kalau sudah boros, mau pakai penambah irit, pakai magnet atau pakai HHO, ya tetap aja boros. Membaik, baru membaik kalau sensor oksigennya diganti, atau kalau sensor oksigennya diakali, jadi ECU diakali sehingga seakan-akan itu sensor oksigennya berfungsi, dan laporan ke ECU bahwa campuran bensinnya terlalu boros. Ya cara ini manjur, akan membuat kendaraan lebih irit. Cuma ya namanya akal-akalan pasti ada trouble-nya lah, pasti ada masalahnya, nggak mungkin bisa mulus 100%. Jadi contohnya masalah itu adalah mesin jadi nggak bisa menyesuaikan kalau ada perpindahan suhu, perpindahan ketinggian suhu juga begitu pengaruh, karena ya kalau siang hari itu udara lebih padat, kalau malam hari apalagi hujan-hujan udara lebih tipis. Nah sensor oksigen itu kalau dalam keadaan seperti itu akan bisa mendeteksi. Kalau kita ganti sensor oksigen dengan akal-akalan, dengan istilahnya open looper gitu, itu jadi nggak begitu lagi. Jadi konstan bensinnya itu udah segitu nggak tambah nggak kurang. Padahal kalau ada sensor oksigennya, ECU itu akan bisa beradaptasi. Oh ini hasil pembakarannya kok jadi lebih bersih, padahal biasanya kotor. Ini pasti ada apa-apa ini. Dianggap bensinnya campurannya kurang atau udaranya masih terlalu banyak. Jadi misal kalau suhu tinggi udaranya lebih banyak. Atau di ketinggian makin tinggi kan udara makin jarang, itu paling ya bos. Pokoknya harus sama ketinggian apa udara, harus sama suhu, dan juga berapa udara juga. Jadi mesin itu karena ada sensor oksigen jadi tahu, jadi bisa menyesuaikan udara. Ya ini jadi utamanya modifikasi magnet atau makanya kalau ada yang jualan baru itu seringkali disertakan dengan modif ECU. Jadi ECU dibuat jadi berpikir, oh ini bensinnya kebanyakan, tolong dikurangi. Ya akhirnya kendaraan ECU terus jadi lebih irit. Ya itu yang terjadi. Nah kalau sudah lebih irit, magnet dan magnetnya selama pemilihan bahannya bener, ukurannya juga nggak kecil-kecil banget, nggak mini, terus penempatannya bener, pasti ada efeknya magnet. Karena penulis sendiri sudah merasakan. Ya kalau lebih boros jadi butuh ada, dan kalau kendaraannya boros jadi butuh permainan. Nggak bisa pakai cara sederhana magnet ditempel, harus disesuaikan karena di bagian mesin itu ada yang butuh energi yang male female aja ya, ada yang butuh male female. Energi male itu sifatnya adalah kerusakan, penguraian, memecah gitu, jadi nggak stabil. Sementara female itu energinya cenderung stabil, cenderung
kecepatan atom jadi makin makin arah jadi itu. Dan bagian mesin butuh yang berbeda. Misalnya kalau pas ledakan itu butuhnya energi male untuk mengurai, sementara bensinnya butuh energi female biar padat, biar oktannya tinggi, biar daya energinya besar. Ya itu topik lain lah ya. Untuk magnet menurut sudah itu aja cukup. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.